Ya, saya contoh diri saya ini orang rasional Bu ya. Maaf saya profesor asli. Iya, profesor yang benar. Kadang dalam diri saya itu bergelut. Apakah pikiran saya mengendalikan kalbu? Apakah kalbu saya mengendalikan akal? Pikiran saya, jiwa saya. Bertengkar, Bu ya. Hanya kadang saya sakit. Iya. Mohon resepnya, Bu ya. Maklum, apalagi profesor. Otaknya kecerdasan. Sebenarnya otak itu tidak lebih cerdas dari kolbu. Karena otak ini, dia hanya seumur kita. Sedangkan ruh yang merupakan sumbernya kolbu, dia jauh lebih tua. Ketika Allah mengatakan, Alastu birabbikum, itu aras belum ada. Langit belum ada. Bukankah aku Rob kamu, kata Allah kepada ruh. Itu belum ada yang lain. Dan ruh pertama yang menjawab itu ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bernama beliau saat itu Ahmad. Maka kata Imam Ibnu Katsir, yang pertama kali menjawab adalah ruh Ahmad, ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada fisik Muhammad bin Abdullah. Yang ada ruh Sayyidina Ahmad. Itu rahasia Ahmad ruhullah ya. Jadi ma'rifatul ruh itu pembukanya di situ. Cuma karena pandemi sudah usai, kajian ini pun saya usaikan. Saya tutup dulu, klik gitu ya, di close. Limuddah muayyana untuk beberapa saat. Ya, wallahu alam sampai kapan lagi. Tapi bagi yang punya solawat ma'rifat, solawat ma'rifat itu banyak. Salah satunya solawat yang dipegang oleh ulama-ulama Thariqat Idrisiyah. Itu solawat yang bisa menaikkan ruh. Solawat Syekh Abdul Qadir Jilani, solawat Sidi Ahmad Tijani, solawat Naqsyabandi, solawat Syazili. Solawat mereka itu bisa menaikkan ruh. Karena di situ ada rahasia-rahasia ma'rifat. Sepertinya saya juga nanti ada kunjungan ke zawiyah beliau, ya, ke Idrisyah siapa nanti. Nah, saya kalau nggak salah ada mampir. Kalau diminta ngomong, saya akan berbicara rahasia membedah sholawat Sidi Ahmad. Insya Allah. Mengenai akal dan ruh, sebenarnya Quran, Prof, antara akal dan kolbu itu mesti dihubungkan, bukan dipisahkan. Disebutkan di dalam surah Al-Hajj misalnya, apakah mereka tidak mempunyai kolbu ya'qiluna biha, qulubu ya'qiluna biha. Inilah beda mukmin yang arif dengan yang bukan arif. Mukmin yang arif, kalau berpikir sumbernya kolbu. Kalau yang fasik, pecinta dunia, dia berpikir tapi bukan dengan kolbu. Satu lagi, nafsu. Nafs itu kiblatnya dunia, sedangkan kolbu kiblatnya Allah. Maka qulubu ya'qiluna biha atau nafsun ya'qiluna biha, hawa ya'qiluna biha. Kita berpikir itu servernya apa? Servernya kolbu atau servernya nafs? Maka disebut dalam kitab Hikam, kolbu itu dua aja, iqbal, idbar. Iqbal, kolbunya berzikir, maka akalnya tunduk. Zikirnya kolbu apa? Zikirnya kolbu ma'rifatullah. Bukan sekedar nyebut-nyebut nama Allah. Itu namanya tikrarul asma. Jadi zikirnya kolbu menyebut nama
Allah dengan memahami siapa yang punya nama. Itu zikir kolbu. Jadi wajib belajar ma'rifatullah. Kalau akal tidak ditundukkan dengan nama Allah, apa yang terjadi? Maka dia akan melihat ke yang lain, idbar. Dia belakangi kolbunya, berarti dia membelakangi Allah. Maka disebut idbar. Apa arti idbar? Dia membelakangi kolbunya. Kolbu kiblatnya kepada Allah. Terus menghadap kepada siapa sih akal? Nafs, jiwa, hawa nafsunya. Nafsu tergantung posisinya. Jika dia pekerja biasa yang dicari makan sehari. Kalau kayak Prof ini, jabatan sama tunjangan. Itu mainannya nafs. Kalau mainannya kiai lain lagi. Syuhrah, popularitas dan manzilah, posisi. Itu semua disebut oleh Imam Ghazali. Saya cuma menghantarkan kembali. Walaupun sebutannya dalil, mana kuning, sering istighosahan dan zikir, tapi kalau kolbunya tidak tunduk kepada Allah, tidak dibimbing oleh mursyid yang arif dan wasil ilallah, maka si kolbu walaupun dia seorang kiai, seorang ustaz, apa yang terjadi? Akan mengkiblatkan dirinya kepada nafs, nafs kepada kepentingan duniawinya. Tergantung duniawinya apa. Kalau dia anggota TNI Polri, ya jabatan. Kalau ustadz, pasti popularitas sama jamaah. Ya kan? Nah, itulah sebabnya kenapa ustadz-ustadz juga bertengkar. Kenapa kiai juga tengkar. Ya, tanya sama beliau-beliau. Pasti begitu. Tapi beliau-beliau mau hadir itu kan sudah menghadang egonya. Berarti sudah mulai tunduk. Berarti insya Allah iqbal, bukan idbar. Dan itu mesti ada mursyid. Jadi kata Imam Zarruq, Imam Ibnu Abbad, pensyarah hikam, dan imam-imam yang lain, mesti ada guru yang membimbingnya. Nanti dia akan meniru gurunya. Nah, disebutlah dalam ungkapan Imam Surawardi, siapa yang tidak punya guru, la yufliha abad. Orang nggak punya guru, dia nggak akan punya contoh menghantarkan dia kepada kesuksesan. Jadi silakan bermursyid lagi, Prof ya. Kalau dulu pernah, jangan dulu selama-lamanya, ya. Barangkali itu